Shalom, salam jumpa bagi kita semuanya. Salam sehat. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Shalom. Renungan yang saya berikan adalah dengan tema hidup dalam rencana Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu damai sejahtera." Perhatikan ya, rencana damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Teman-teman semua, saudara-saudara, sahabat-sahabatku, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sudah punya rencana dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus sudah punya rencana, dan Tuhan itu sudah menetapkan rencananya bagi setiap kita. Namun kita seringkali tidak menyadari, sehingga kita seringkali lari dari rencana Tuhan. Karena apa? Karena kita sendiri membuat rencana. Ya, kita membuat rencana sesuai dengan keinginan hati kita. Ini teman-teman. Padahal adalah kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebabnya Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Dia berkata, "Jika engkau mendengar dengan baik-baik dan melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengangkat engkau." Ya, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Saudaraku, teman-teman, sahabatku, Tuhan ingin mengangkat kita. Tuhan ingin mengangkat masa depan kita dari orang biasa menjadi orang luar biasa, dari orang yang tidak terpandang menjadi terpandang, dari orang yang hina menjadi orang terhormat. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita. Tuhan tidak pernah memandang latar belakangmu. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita sebelumnya. Tapi yang Tuhan mau adalah ingin mengangkat kita, ingin menolong kita. Tapi seberapa besar kita percaya kepada Tuhan? Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul daripada pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Apakah kamu dapat memahami firman Tuhan? Apakah kamu dapat mendengar dengan baik firman Tuhan? Firman Tuhan yang bagaimana kamu dengar? Mampukah firman Tuhan itu menjadi motivator dalam hidupmu, untuk mengangkat engkau, untuk memberi semangat dalam hidupmu? Saya tidak yakin firman Tuhan itu akan mampu mengangkat kita. Serendah apapun saudara Tuhan angkat. Tuhan tidak mau peduli serendah apa kita. Tuhan tidak mau peduli sebodoh apa kita. Tuhan tidak mau peduli siapa kita sebenarnya. Tapi yang Tuhan mau adalah, maukah kita ikut rencana Tuhan? Rencana Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, saudara, ketika gagal rencanamu, jangan kecewa. Jangan bilang, aku sudah setia kok beribadah sama Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah kasih perpuluhan. Bukan itu. Bukan itu. Bagaimana kita berkomitmen? Saudara, Tuhan mengangkatmu di mana saja bisa. Di kota besar atau di desa, Tuhan mampu. Tuhan berkuasa. Ya.
Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat di tangannya. Oleh karena itu teman-teman semua, saya berharap kita bagaimana mempercayai firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah Tuhan. Injil adalah kesaktiannya Tuhan. Kesaktian Allah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Melakukan mujizat. Itu arti kekuatan Allah. Kesaktian Allah. Atau powernya Tuhan. Power. Kesanggupan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan pernah ragu. Tetap saudara berjuang. Tetap saudara setia. Saya menganjurkan bagi kita, berdoa yang menjadi kewajiban bagi kita. Berdoalah pagi sebelum jam 5. Berdoalah siang jam 12. Berdoalah setengah 5. Atau jam 4 lah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Berdoa. Untuk meyakinkan rencana Tuhan itu dalam hidupmu. Ya. Selanjutnya. Kamu mentaati gembalamu. Kamu mentaati mereka. Karena ketaatanmu yang akan mengangkat dirimu. 2 Tawarik 20 ayat 20 berkata begini. Ini intinya saja saya apa? Kepada Tuhan maka kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada gembalamu, maka kamu akan berhasil. Di situ ditekankan, kita ingin berhasil, kita harus bagaimana mempercayai pemimpin kita, gembala kita. Imanmu ingin teguh, bagaimana mempercayai Tuhan. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu yang maha hebat, maha kuasa, maha dahsyat? Dan gembala itu adalah yang menuntunmu. Gembala itu adalah mengarahkanmu. Ya. Gembala itu yang memberikan motivasi kepadamu. Gembala itu bertugas untuk memberitakan pengajaran kepadamu. Gembala itu ditugaskan bagaikan mengawasi dirimu. Kalau kamu domba, jemaat yang dikasih, kalau kita domba, kita harus diawasi. Domba itu tidak bisa liar, teman-teman. Jadi jangan kamu ingin liar dari gembala. Jangan kamu ingin mengikuti kesenanganmu sendiri. Jangan sampai kamu tidak menuruti gembalamu. Kalau kamu ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau kamu ingin melihat mujizat itu dalam hidupmu, ikuti gembala saudara. Turuti gembala saudara. Ya, teman-teman semua, mohon maaf saya bukan ingin menggurui kita semua. Ya, ini terkhusus kepada jemaat yang kulayani dimanapun berada, supaya kamu tetap teguh, kuat dan kokoh. Apapun masalah dan pergumulan saudara, Tuhan Yesus pasti beri jalan keluar. Kalau hari ini engkau dalam lemah, percayalah, berdoalah, engkau akan kuat. Kalau engkau susah, Tuhan akan berikan kepadamu penghiburan. Kalau kau lemah, Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu. Kalau kau sakit, Tuhan akan adakan mujizat untukmu. Kalau kamu masalah dalam ekonomi, Tuhan akan beri jalan keluar tentang ekonomimu. Kau masalah dengan rumah tangga, serahkan kepada Tuhan.
Serahkan. Tidak ada perceraian. Siapapun saudara, dimanapun kalian berada. Kalau ada pertengkaran rumah tangga, ingat, tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Haleluya. Haleluya. Saya berharap kiranya Tuhan menolong kita. Semoga saudara semua yang mendengar video saya ini dapat dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan. Aku hanya berdoa untukmu. Tuhan kiranya menolongmu, Tuhan kiranya mengurapimu. Salam sehat untukmu. Salam diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.